Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Jamaah, saudara-saudaraku seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoi, memberikan kesehatan jasmani maupun rohani untuk kita dapat melaksanakan tugas ubudiyah dan khilafah di muka bumi ini sesuai dengan syariat yang Dia telah tetapkan, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim serta mengikhlaskan niat kita masing-masing semata-mata kerana hendak mencari keridhaan Allah, rahmat Allah, kita membuka hati, kita melawan kehendak nafsu yang tak baik agar Allah memberikan nur ilahiyahnya kepada setiap kita agar kita mudah memahami firman-firman-Nya. Untuk seterusnya kita jadikan panduan dalam melaksanakan tugasan yang Dia amanahkan kepada kita sebagai hamba-Nya sekaligus sebagai khalifah-Nya. Ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba-hamba-Mu yang mengharapkan kasih sayang-Mu. Amin. Ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita masih bicara tentang imaratul ardi atau istimarul ardi, memakmurkan bumi sebagai manifestasi daripada melaksanakan tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Minggu lepas kita telah bersama panjang lebar tentang pengurusan sumber manusia
human resources yang dilakukan oleh Nabi untuk menjayakan tugas khilafah ini. Diharapkan tentunya kita mendapatkan gambaran walaupun serba sedikit tugas yang disampaikan oleh Nabi utusan Allah di muka bumi, rupa-rupanya bukan sekadar mengajak umatnya melaksanakan amalan-amalan ibadah ritual semata-mata. Seperti yang kita kenal, solat, puasa, haji, zikir, baca Quran, qiyamul lail, tafakkur. Tapi subhanallah, Rasulullah merupakan teladan yang sangat-sangat ideal, yang sangat-sangat telah berjaya dalam melaksanakan tugas risalahnya sekaligus sebagai khalifahnya. Terbukti sikap Nabi dalam mengambil berat terhadap sumber manusia, kepakaran, kebolehan yang dimiliki oleh setiap sahabat sangat-sangat besar. Yang khususnya Nabi manfaatkan untuk membina tamadun di muka bumi, menyejahterakan warga negaranya, umatnya, untuk memanfaatkan segala sumber alam, kekayaan alam yang Allah limpahkan kepadanya. Sebagaimana Nabi memberikan perhatian yang besar juga terhadap amalan-amalan ritual. Sama besarnya. Inilah tugas ubudiyah dan tugas khilafah. Bila kedua-duanya dilaksanakan dengan serentak, sungguh pun kedua-duanya adalah tugasan yang boleh dibezakan, tetapi tidak boleh dipisahkan oleh kita sebagai khalifah Allah. Satu kewajipan yang tidak boleh diabaikan sama sekali, khasnya oleh orang Islam, akan dapat dijayakan. Malangnya hingga hari ini, dengan rasa berat hati dunia. Karena kalau umat Islam pada zaman dahulu dan juga pada zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad telah menjadi imam bagi seluruh umat manusia dalam pelbagai cabang ilmu bidang kehidupan, aspek kehidupan. Entah bagaimana nasib umat Islam secara amnya belum menjadi imam dunia sepenuhnya dalam pelbagai aspek kehidupan, tapi masih dalam banyak hal umat Islam masih menjadi makmum, masih menjadi pengikut, belum menjadi imam yang diikuti, masih menjadi pengguna terbesar, belum menjadi pengeluar, masih setia menjadi pembeli keperluan-keperluan yang diperlukan masa hidupnya, belum menjadi penjualnya. Tentu di sini ada sesuatu yang sepatutnya telah dilakukan tapi belum dilakukan. Dan barangkali tidak salah bila kita katakan berpunca pada kefahaman yang belum menyeluruh
punya kefahaman yang belum secara syul, secara holistik dan komprehensif tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan istiqmarul ab. Sebab itulah pada kesempatan kali ini kita masih ingin membincangkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kekhilafahan atau imarah, istiqmar, menjadikan bumi sebagai bayang-bayang surga, makmur, bahagia, kehidupan penghuninya hanya orang Islam, benar-benar kehidupan yang bahagia dalam arti kata yang sebenar, menurut acuan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pagi hari ini saya ingin mengajak yang sekalian untuk merenungkan beberapa ayat Quran agar ia menambahkan pengetahuan kita dan dalam ia menjadi landasan dasar bagi kita untuk bertindak. Kalaupun kita belum mampu bertindak atau tidak punya peluang untuk bertindak, pemikiran-pemikiran Qur'ani wajib dimiliki oleh setiap orang mukmin, lebih-lebih lagi generasi akan datang. Karena boleh jadi generasi akan datang punya kemampuan, peluang untuk mengamalkan, mewujudkan misi yang disampaikan oleh Al-Quran yang barangkali hingga hari ini kita umat Islam boleh dikatakan belum mampu mewujudkannya secara sempurna. Mari kita pelajari beberapa ayat kaitan dengan istiqmarul ardi, memakmurkan bumi sekaligus tugas kekhilafahan. Apa sebetulnya kedudukan dunia dan isinya ini bagi orang Islam? Atau bagaimana semestinya persepsi orang mukmin terhadap dunia dan isinya? Itu kena betul. Apa sepatutnya, semestinya persepsi yang ada dimiliki oleh orang mukmin terhadap dunia dan isinya? Kebun-kebunnya, lautannya, udaranya, pasirnya, sumber mineralnya, hutan-hutannya, emas dan logamnya, sawah dan ladangnya, besi dan seterusnya. Sepatutnya persepsi yang dimiliki oleh terhadap benda ini berdasarkan Al-Quran. Ini penting. Karena kalau kita salah memahami, ya, persepsi, ya mungkin tindakan kita tidak tepat. Pertama, mari kita lihat ya sekalian. Tolong buka surah ke-7. Surah Al-A'raf. Surah ke-7, surah Al-A'raf, ayat 32. Ulangi, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq.
Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah orangnya yang berani mengharamkan perhiasan daripada Allah yang telah dia keluarkan, dia berikan, dia turunkan buat hamba-hambanya. Dia siapa pula yang berani mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, wahai Muhammad, semua itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini. Dan khusus buat mereka sahaja kelak pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mau, kaum yang mau mengetahui. Allahu Akbar. So ayat ini jelaskan al-hayatud dunya linnasi jami'an wal akhirah lil mu'minina khassah. Kesimpulan awal yang boleh saya sampaikan. Ayat ini memberitahu kita bahawa dunia dan isinya dengan pelbagai nikmat yang Allah berikan. Bumi, langit dan isinya lah, sebut sajalah apalah. Hayawannya, tumbuh-tumbuhannya, sumber mineralnya, udaranya, emas peraknya, minyak, apa sajalah. Allah ciptakan untuk kepentingan manusia secara umum. Tak kira apapun agamanya. Mau mukmin atau kafir, percaya Allah atau tidak, Allah izin, Allah persilakan maksudnya untuk memanfaatkan rezeki yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Jika orang kafir ada keinginan untuk mengeksplor hasil mahsul di perut bumi, karena mereka ada hak, orang mukmin pun juga punya hak. Jika orang kafir punya keinginan untuk memajukan, mengubah hutan-hutan belantara, pahaya-pahaya semak samun, menjadi bandar-bandar kosmopolitan dengan pembangunan tinggi. Mereka ada hak. Orang mukmin pun ada hak. Ini di dunia. Jika orang-orang kafir ingin mendapatkan nikmat Allah, rezeki Allah yang Allah beri, ciptakan, disediakan di lautan, untuk mendapatkan rezeki yang melimpah-limpah dari Allah, mereka ada hak, silakan. Orang mukmin pun ada hak. Tengok. Bergantung siapa nanti yang lebih berusaha, lebih rajin, berusaha, lebih mampu berusaha, lebih menguasai ilmu dalam berusaha, itulah nanti yang dapat lebih. Mereka yang punya kemampuan, punya ilmu untuk mengeluarkan, menggali isi perut bumi. Di mana nikmat Allah sangat banyak di sana. Ya mereka dapat banyak, walaupun mereka kafir. Jika orang Islam tidak punya kemampuan untuk itu, walaupun ada hak dan Allah persilakan, silakan. Tapi kamu kena punya kemampuan. Kalau kita tak kemampuan, ya kita tak dapat banyak. Di sini Allah letakkan alam dan isinya Allah sudah untuk manusia. Adapun nikmat yang Allah berikan di akhirat nanti, kesenangan, kemewahan, kebahagiaan yang Allah sediakan
khalisatan yaumal qiyamah. Allah hanya khususkan, Allah hanya peruntukkan semata-mata bagi orang mukmin. Ini kelebihan orang mukmin. Di dunia ini orang mukmin diberi hak untuk menguasai dunia dan isinya, dapat kebahagiaan. Di akhirat Allah berikan hak untuk mendapatkan nikmatan. Orang kafir tak ada hak. Jadi orang kafir hanya dapat nikmat dunia. Di akhirat tak dapat. Orang mukmin di dunia pun Allah berikan, di akhirat memang Allah khaskan untuk mereka. Nah, jika realiti dia, orang mukmin katakanlah hingga saat ini paling tidak boleh dikatakan sebagai pembeli, belum menjadi penjual. Masih menjadi pengguna, belum pengeluar. Itu bukan karena orang mukmin tak ada hak untuk jadi penjual dan pengeluar. Mungkin karena mereka tidak ada kemampuan untuk itu. Mungkin. Karena ini persilakan. Persaingan ini dipersilakan oleh Allah SWT. Silakan Anda bersaing. Silakan Anda bersaing. Ya, competition ini memang terbuka di dunia ini. Tapi ingatnya orang mukmin punya kelebihan sebetulnya. Punya advantage lebih. Kenapa? Karena telah kita pelajari dalam ayat sebelumnya, ilmu pertama yang Allah ajarkan kepada manusia, dan tentu orang mukmin, karena manusia tadi yakni Adam. Adam itu orang mukmin, mukmin Muslim. Ilmu pertama yang Allah ajarkan kepada manusia mukmin, dalam ini Adam Islam, dan ilmu itu diajarkan oleh Allah sendiri di surga, tempatnya surga, bukan universiti dunia, yang mengajar Allah langsung tentang al-asma kullaha. Ini yang telah kita pelajari pada ini apa? Ilmu tentang alam dan sifat-sifat alam dan isinya. Dalam bahasa sekarang, ilmu sains. Yang kemudian bila dimanfaatkan menjadikan lainlah bermacam teknologi. Nanti saya tunjukkan bukti dalam Al-Quran. Seorang Islam sebenarnya punya advantage. Tapi entah macam mana tiba-tiba kelebihan ini tidak dimakan oleh umat Islam semenjak bila kita tidak tahu. Bayangkan kalau pada awal umat Islam berpegang kepada ayat yang seperti ini. Subhanallah. Betul, orang kafir sila ada hak. Mereka meneruki alam sifat sehingga jadi kaya ilmu macam-macam. Buat itu sila. Orang mukmin juga ada hak. Dan yang berjaya tentu yang punya kemampuan untuk itu. Allah beri hak pada kita untuk memanfaatkan alam sekitar. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, tak ada ilmu, tak ada, ya apa yang kita dapat? So, lagi-lagi adalah kemampuan, penguasaan ilmu. Patutlah kalimat pertama dalam wahyu pertama yang Allah turunkan pada Muhammad SAW, Iqra. Bayangkan. Kalimat pertama dalam wahyu pertama, Iqra. Jadi orang Islam tidak boleh memandang sepi kalimat Iqra ini. Tak boleh maha benda itu kecil. Bukan ini. Itu kalimat yang benar-benar menjadi motivasi yang luar biasa. Istilah kami dahulu, kalimat Iqra dalam wahyu pertama itu boleh menjadi injil penggerak, injil pembangkit tenaga orang Islam yang sangat kuat. Bayangkan, belum ada perintah itu, belum ada perintah ini, belum ada lagi, Allah ada Iqra. Dan Iqra itu satu di antaranya yang diperintah untuk kita mempunyai penguasaan ilmu pengetahuan. Dan Allah, saya kata tadi, sebelum Adam disuruh turun ke bumi pun telah
dibekalkan oleh Allah, diberi bekalan ilmu tentang asma'ullah. Ini masalah. Sebab itu mau tidak mau kalau orang Islam ingin berjaya menjadi khalifah baru-baru ini, mesti beri perhatian terhadap perkara ini, bahwa dunia dan isinya ini Allah berikan Islam hak untuk mengelola, untuk memajukan dunia, tapi kedapatan ilmu, sebenarnya kita memberikan perhatian kepada amal-amal ritual. Amal ritual penting, tapi tak boleh hanya mengutamakan amal ritual di mana-mana, tapi bab yang ini tertinggal. Ini dia. Ingat, kita sebenarnya sangat beruntung. Di dunia Allah beri hak untuk makmur, sejahtera, berkecukupan. Istilah surah At-Taha, makan minum cukup, pakaian cukup, tempat tinggal cukup. Dan surah Yasin bahkan ada kendaraan cukup. Ada itu. Dan surah Yasin sebut kendaraan cukup, bahan makanan cukup, tempat tinggal cukup. Coba apa lagi lah. Ya makmur lah. Kita diberi hak. Hanya untuk melaksanakan perlu. Di akhirat, kebaikan itu Allah hanya khaskan untuk orang mukmin. Orang kafir hanya dapat dunia sahaja. Jadi kita dalam melihat dunia dan isinya dengan pelbagai nikmat ini, kita memandang, ya Allah, Engkau coba ini rupanya untuk kami juga, ya Allah. Untuk kami manfaatkan, ya Allah. Untuk kami terukai, ya Allah. Engkau bagi hak pada kami untuk merukai, ya Allah. Tapi tidak mudah karena kita perlu ilmu. Itu Quran suruh kita belajar, kaji, kajian. Allahu Akbar, sangat banyak. Jadi dalam ayat ini jamsan kata Imam Asy'arawi, dalam Asy'arawi, suratul A'raf bitarkizi ala tafarruq baina zinatil hayatid dunya wal hayatil haqiqiyah. Ini memang Allah memberitahu kepada kita akan perbezaan kehidupan di sini dengan kehidupan di akhirat. Kehidupan di sini, nikmat di sini, Allah kongsikan ia antara kita dengan orang kafir. Antara mukmin dan kafir berkongsi. Kehidupan yang di sana, bagian di sana di akhirat, Allah hanya khususkan bagi orang beriman sahaja. Itu pertama. Sehingga walaupun kita diberi hak untuk bahagia di dunia, menguasai dunia, kita tak boleh leka kerana kehidupan yang di sana. Pertanyaan saya, coba jamaah fikir, ada benda yang kita berkongsi manfaat dengan orang lain, dengan benda yang kita sahaja, khas untuk kita saja, agak mana yang lebih bernilai? Yang lebih tinggi nilainya, yakni tentu benda yang kita sahaja dibenarkan mendapatkan manfaatnya. Orang lain tak ada hak. Berbanding dengan benda yang kita berkongsi manfaat orang lain. Kita boleh, orang pun boleh, kita boleh guna, orang lain boleh guna, kita boleh duduk, orang lain boleh duduk. Kita boleh makanan ini, orang kafir pun boleh makan. Mana berkongsi? Maknanya ya belum hebat sangatlah karena kita masih kongsi. Di akhirat, makan akhirat hanya Allah kasih untuk orang mukmin saja. Orang kafir tak boleh. Tempat tinggal di akhirat yang selesa Allah kasih untuk orang mukmin saja. Orang kafir tak boleh. Pakaian di akhirat hanya untuk orang mukmin saja. Orang kafir tak boleh. Bermakna yang di sana lebih tinggi nilai dia. Itu walaupun kita dibenarkan di sini dan Allah benarkan untuk berkongsi, memberi isyarat, ajaran, jangan kita terberdaya. Jangan kita terberdaya. Sehingga sangguplah untuk memakmurkan bumi, sehingga peraturan-peraturan Allah yang halal ke yang haram diabaikan. Wah, yang penting dapat, janji dapat. Tak bolehlah. Ya. Tidak boleh seperti itu. Yang keduanya, jamaah sekalian, dalam surah Al-A'raf ayat 32 ini,
Allah subhanahu wa ta'ala yukirru wa ya'mur bil istimta' bi zinatillah wa tayyibat min rizq. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, mengakui dan menyuruh kita, termasuk umat Islam, untuk mengambil manfaat, untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dengan perhiasan yang Allah turunkan di muka bumi ini. Perhiasan di sini jangan diartikan hiasan pada emas dan perak saja ya. Dunia dan isinya ini Allah kata zinah, perhiasan. Karena kita boleh memanfaatnya untuk memperindah, mempenyempurnakan, mempercantik, mempermudah kehidupan kita di dunia. Dan ianya kesenangan ini Allah khaskan untuk orang mukmin saat di akhirat. Di dunia kita berkongsi tadi. Sebab itu ada amaran keras dalam ayat ini. Kalau bumi dan isinya pun Allah izinkan untuk dinikmati oleh semua hambanya, yang mukmin juga yang kafir. Allah tegur dalam ini. Man harrama zinatallah. Ayat ini kan begitu. Siapalah orang yang berani mengharamkan perhiasan Allah, rezeki yang halal. Siapa yang berani mengharamkannya? Maknanya tidak boleh sesiapa orang yang mengharamkan dunia dan isinya bagi orang mukmin, kecuali bendanya yang diharamkan. Babi diharamkan untuk kita makan. Tapi apa karena babi itu haram lalu kita disuruh Allah untuk membunuhnya setiap nampak babi? Juga tidak. Betul kan? Babi Allah haramkan untuk kita makan. Ya. Tapi tidak, Allah tidak menyuruh kita, karena babi ini aku haramkan, ya orang mukmin, maka setiap kamu nampak babi, bunuhlah dia. Tak. Allah cipta pasti ada manfaatnya untuk kita. Walaupun manfaat bukan untuk dimakan. Ada manfaat yang lain. Satu di antaranya babi adalah kuman terbesar yang Allah ciptakan. Babi adalah kuman terbesar yang Allah ciptakan yang kita nampak. Kebanyakan kuman kita tak nampak. Kuman yang nampak jadi babi itulah. Babi itu kuman terbesar. Jika makan kuman-kuman dia tidak sakit karena dia sendiri kuman. Dia pembersih tu. Membersihkan persekitaran kita. Hakikatnya. Nah, tengok. Allah kata, siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan menerukai hutan? Siapa yang mengharamkan memajukan kawasan? Siapa yang mengharamkan pertanian? Siapa yang mengharamkan pembangunan? Siapa yang mengharamkan memajukan bandar? Siapa yang mengharamkan buat kedai? Siapa yang mengharamkan bekerja? Allah cabar ini. Semua itu aku halalkan. Jangan kamu haramkan. Jangankan mengharamkannya jemaah sekalian. Menganggap bekerja itu sia-sia. Mencari rezeki yang halal itu dianggap sia-sia. Itu pun dilarang oleh agama. Situ Allah kata, kamu ingin rezekiku wahai manusia? Ya, ya Allah. Okey, aku telah berikan rezekimu ada di perut bumi, ya Allah, ya wahai manusia. Oh ya, ya Allah. Kalau begitu kamu carilah di perut bumi. Kita pun menggali bumi dengan kepandaian kita. Sila, halal. Walaupun mungkin pekerja-pekerja lumbung. Mulai daripada engineer dia, mulai daripada ketua projeknya, mulai daripada owner syarikatnya. Semua Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu ingin bergerak dengan pantas supaya hamba-Ku mukmin. Ya, ya Allah. Ya, kalau kamu ingin bergerak dengan pantas, ya, adalah kamulah punya pengetahuan, ilmu untuk menciptakan kendaraan. Kereta kah, kapal terbang kah? Boleh ya Allah, boleh. Tapi pelajarilah hukum alam yang aku ajar kepada kamu. Ada sunatullah. Allah panggil sunatullah. Orang apa Allah kata apa hukum alam. Ya, itu maknanya formula-formula hukum-hukum fisika. Kuasai itu hukum-hukum formula fisik. Setelah kuasai, orang Islam pula mulai pada
pengasas kilangnya, pemilik company-nya, CEO-nya, COO-nya, manajernya, managing director-nya, pekerjanya, semua mukmin. Alhamdulillah. Berjaya menciptakan kapal terbang. Berjaya menciptakan kendaraan darat. Masya Allah. Allah kata siapa yang berani mengharamkannya? Tak. Halal bagi orang mukmin. Orang kafir ada hak, orang mukmin ada dan halal. Jadi jangan, orang mukmin janganlah buat yang pelik-pelik. Ini kamu kilang ni buat apa lah? Kilang tu sepatutnya buatlah makanan yang halal untuk orang mukmin. Ini kilang awak buat apa tu? Buat selipar. Kilang selipar, kilang garpu, kilang la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Allah halalkan. Tengok. Ni. Ini amarah yang sangat keras daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan rezeki yang Allah turunkan bagi semua manusia? Tak ada. Maknanya boleh dimanfaatkan. Boleh dicari, boleh dimiliki, boleh dikuasai. Kalaupun ada yang haram, ya boleh dikira dengan jari lah. Apa yang Allah ciptakan yang haram, boleh kita kira dengan jari, jamaah sekalian. Dalam Quran lagi boleh kira dengan jari. Yang dimakan contohnya. Ya hanya bangkai, darah, babi. Yang boleh buatkan Allah boleh dikira dengan jari. Minuman yang memabukkan. Selebihnya halal. Pakaian juga yang haram bukan boleh dikira dengan jari. Contoh, yang haram zatnya sutra bagi lelaki, kan itu saja. Bagi perempuan boleh. Emas bagi lelaki, bagi perempuan boleh. Kan itu yang diharamkan. Masya Allah. Lelaki hanya haram memakai emas. Tapi lelaki tidak haram memiliki emas atau punya lumbung emas. Orang mukmin lelaki haram memakai perhiasan emas. Tapi halal punya kedai emas. Jual emas. Jangan, dia itu Pak Haji dah kali. Tapi kerja dia buat perhiasan emas. Jual beli emas. Ada kedai emas. Wah, emas itu haram bagi Muslim katanya. Dah salah faham. Muslim hanya haram pakai perhiasan emas. Bukan haram memakai peralatan rumah daripada emas. Tak kira mobil laki atau perempuan. Laki, perempuan tak bolehlah pakai emas sebagai perkakas rumah. Pinggan emas, sudu, emas. Memang tak boleh, jelas hadisnya. Kalau punya lubung emas, boleh. Niaga emas, boleh. Punya kedai emas, boleh. Buat emas, boleh. Jangan diharamkan. Apalagi emas bukan najis bila dipegang. Laki tak boleh pegang emas sebab haram. Bukan haram pegang emas, haram memakai sebagai perhiasan. Inilah, jadi kadang-kadang, Masya Allah, bayangkan ya, kalau orang Islam menguasai industri berat ini, teknologi yang tinggi ini. Macam mana kejayaan Mesir. Nanti saya tunjukkan contoh-contoh dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran. Jadi ayat ini jelas. Allah mengakui, Allah membenarkan umat Islam khasnya, orang kafir jelalah, untuk menikmati, memanfaatkan rezeki yang Allah sediakan di dunia ini. Orang Islam berhak untuk menguasai dunia. Berhak untuk hidup senang. Berhak untuk makmur sejahtera dalam hidupnya. Berhak untuk kaya raya. Ya, umat Islam diberi hak oleh untuk kaya raya. Diberi hak untuk mencari sebanyak-banyak. Diberi hak untuk jadi kaya raya. Yang Islam ingatkan hanya jangan kamu terpesona, tertipu dengan kekayaan dunia itu saja. Sebab ada kehidupan yang nanti ada ayat berikutnya yang kita akan pelajari. Jadi Allah mengingkari pendapat orang yang mengharamkan itu, mengharamkan ini,
dunia, kecuali benda yang memang Allah haramkan. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Illa dallat dalil ala khilafi. Hukum asal bagi sesuatu adalah harus. Benda ini semua boleh dimakan. Minuman ini semuanya boleh diminum. Pakaian ini semuanya boleh dipakai. Pekerjaan ini semua boleh kita kerjakan. Boleh, cuma kerja boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Itu kaidahnya. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Makanan ini halal. Ada tak dalil yang mengharamkannya? Tidak ada. Halal. Ada tak dalil yang mengharamkannya? Ada. Ya jangan makan. Minuman ini semuanya boleh minum. Boleh itu, boleh. Semua boleh kamu minum. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Semua boleh kita lakukan. Kerja ini boleh, kerja itu boleh, semua boleh. Untuk mendapatkan rezeki, boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jika ada yang mengharamkannya, ya jangan buat. Karena ingin cepat kaya lalu mencuri, ya tak boleh lah. Ingin dapat banyak lalu menipu, tak boleh lah. Yang itu diharamkan. Tapi usaha yang halal, Allah Akbar. Dapat banyak, dapat sedikit, kaya raya, halal. Ingat kembali telah kita pelajari. Ramai sahabat Nabi yang kaya raya, rajin berusaha. Dan Nabi galakkan. Sehingga Nabi punya sumber manusia yang pelbagai. Human resource pada zaman ini macam-macam. Dan Nabi satukan. Mari kita bekerjasama, bergabung tenaga untuk berjemaat lama yang satu. Memakmurkan bumi atas perintah Allah. Sedia perintah Allah. Sehingga makmur pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, Masya Allah. Islam benar-benar jadi imam. Saat itu pula, jemaah sekalian, ketika Islam sedang berjaya-jayanya, hanya dalam 2-3 dekad saja, merdeka 2 dekad sudah jadi negara yang sangat kuat. Pada masa sama pula, 2 superpower runtuh. Di sebelah barat, Rom, yang diperintah oleh orang Nasrani, di sebelah timur kerajaan Persia, yang dia oleh orang Majusi. Islam lahir, Islam datang, berada di tengah-tengah, diapit oleh 2 kuasa besar, superpower. Rom dan Parsi. Satu beragama Nasrani, satu beragama Majusi. Islam baru merdeka. Tapi dalam jangka tak lebih 3 dekad, 30 tahun lebih sikit, Islam menjadi imam, menjadi negara yang sangat kuat. Tidak bergantung kepada bangsa lain, bahkan bangsa lain ingin bersahabat dengan negara Islam, sementara 2 superpower runtuh. Ini benar-benar keteladanan yang tidak harus dianggap sepi oleh orang Islam. Jadi jangan kita memandang pada zaman Nabi ini hanya maju dari segi ibadah ritualnya, sembahyangnya rajin, solat Jum'ahnya penuh, solat tarawihnya penuh, puasanya rajin. Jangan hanya pandang dari aspek itu saja. Memang itu tidak perlu dilakui. Semua pandai baca Quran, betul. Tapi lihat kejayaan Nabi dalam. Bayangkan, Islam tiba-tiba bukan hanya sebagai saingan terhadap negara-negara superpower pada zamannya, tapi Islam akan menjadi satu-satunya negara yang menjadi kiblat bagi seluruh umat pada zamannya. 2 empire besar runtuh. Subhanallah. Ini bukan kerja mudah tentunya. Kerja sungguh-sungguh daripada Nabi SAW dengan sahabatnya, punya komitmen yang tinggi, kesungguhan yang tinggi. Pemahaman yang tepat tentang ayat Quran. Apalagi ayat Quran seperti ayat ini. Benar-benar memberikan motivasi yang luar biasa. Yang luar biasa.
dunia dan isinya, kesalahan Indonesia, Allah izinkan untuk dikongsi dengan semua bangsa, semua agama. Haknya sama, sila-sila. Siapa yang dapat banyak, mana siapa yang rajin lah. Kalau dia rajin, dia pandai, dapat banyak. Siapa yang malas, tak rajin, tak pandai, dia dapat sikit. Bukan pasal tak ada hak, peluang Allah berikan sama. Biarlah. Kalau punya persaingan itu persaingan yang sehat. Jadi dunia ini Allah buka persaingan yang sehat. Tapi di akhirat Allah ingatkan. Kebahagiaan dan kesenangan maka hanya khusus bagi orang mukmin muslim sahaja. Ini ayat pertama. Sekarang mari kita lihat ayat kedua. Jika orang mukmin sudah senang di dunia, menguasai dunia dan isinya, dia menjadi penjual barangan, bukan pembeli. Dia menjadi pengeluar keperluan hidup, bukan hanya pengguna. Suaranya diikuti, bukan hanya mengikut suara orang. Ia jadi imam, bukan jadi makmum. Dia kurang bergantung kepada bangsa lain. Sebaliknya, hampir semua bangsa lain bergantung kepada orang Islam. Kalau orang Islam sudah seperti itu. Dan itu bukan mustahil. Syaratnya, apa yang Allah tetapkan itu dipenuhi dengan bersungguh-sungguh. Apa ingatan Allah pada orang mukmin apabila sudah mencapai kian seperti itu? Adakah setak itu saja? Tak ada lagi peringatan? Ada. Peringatan Allah pada orang mukmin yang sudah punya pengaruh besar, menjadi pengeluar, bukan lagi pengguna, menjadi pembeli, jual bukan pembeli. Lihat surah Al-Qasas. Lihat surah Al-Qasas, surah 28. Ayat 77. Ini ingatan Allah terhadap, walaupun dalam ayat ini ingatan Allah melalui kaum Nabi Musa kepada Qarun, betul. Ya, secara spesifik ayat ini ingatan Allah kepada Qarun melalui umat Nabi Musa. Tetapi dalam ilmu usul fiqh, al-hukmu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum dalam Al-Quran itu yakni berdasarkan keumuman lafaznya, bukan berdasarkan sebab yang khusus. Jadi walaupun kisnya hanya kis Qarun dan kaumnya, itu secara spesifik, tapi mesej yang disebutkan berlaku umum, termasuk umat Islam. Jadi surah Al-Qasas, surah 28, ayat 27. Ayat ini, Allah tujuan saya katakan, bila nanti orang Islam sudah menjadi superpower istilahnya, sudah mampu memenuhi keperluan hidup sendirinya tanpa bantuan. Nak makan sudah ada pilang makanan sendiri. Nak pakaian sudah ada pakaian sendiri. Nak tempat tinggal semuanya sudah ada. Perlu apa saja kendaraan dia sudah sendiri. Bukan hanya mampu memenuhi keperluan hidupnya sendiri, tapi mampu menjualnya ke orang lain. Bukan menjadi pengimpor, tapi sudah menjadi pengekspor. Katakanlah. Bukan hanya menjadi penerima belas kasihan orang, tapi sudah boleh mampu membantu. Karena bukan sekarang mampu berdikari, bahkan mampu menolong orang lain berdiri. Itu betul-betul imaratul adil, istiqmarul adil. Pernah wujud di muka bumi ini pada zaman Nabi. Pernah. Ya, mungkin bagi kita sekarang merupakan cita-cita lah. Masih bisa cita-cita. Nah, bila orang Islam sudah keadaan seperti itu, apa ingatan Allah? Ini dia. Al-Qasas 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. ولا تنس نصيبك من الدنيا
wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Maksudnya, wabtaghi dan carilah oleh engkau fima atakallah pada apa yang Allah telah anugerahkan kepada engkau. Ad-darul akhirah, kebahagiaan di negeri akhirat. Maknanya, gunakan, manfaatkan sepenuhnya kenikmatan yang Allah berikan pada kamu di dunia ini, kekuasaan, keselesaan hidup. Gunakan semuanya untuk kamu mencari kehidupan di akhirat. Kamu sekarang sudah memiliki harta yang melebihi daripada keperluan kamu, kata Allah. Karena kamu rajin mencarinya. Maka lebihnya itu gunakan untuk kamu simpan di akhirat. Kalau dahulu kamu mengharapkan pertolongan orang, sekarang kamu mampu menolong, tolonglah dia orang. Kalau dahulu kamu hanya mengharapkan belas kasihan orang, sekarang tolong kamu. Masya Allah. Berbagi nikmat dengan orang lain, bermakna kita menjadikan nikmat dunia untuk mendapatkan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau melupakan bagian kamu, yakni daripada kenikmatan duniawi. Maknanya, seakan Allah berfirman, wahai hambaku mukmin, aku tak suruh kamu gunakan duniamu ini, kamu kurban semuanya untuk akhirat, berapa surga, tak. Aku hanya suruh kamu gunakan untuk cari barang akhirat, tapi jangan lupa habuan kamu, keperluan kamu di dunia. Aku izinkan kamu untuk kamu nikmati, untuk keperluan makan minum kamu yang cukup. Untuk tempat tinggal kamu yang selesa. Untuk kendaraan kamu, memudahkan kamu bergerak sana sini menunaikan kewajiban. Masya Allah. Silakan. Boleh. Allah tidak suruh semua kita sedekahkan, kita wakafkan. Tidak. Allah ingat, jangan kamu lupakan habuan kamu di dunia. Artinya, Allah izinkan sebagian untuk kebaikan kita. Kamu lapar pun makan-makan. Makan. Bahkan jemaah sekalian ya, kalau saya boleh perlebar, perdalam sedikit penjelasannya. Pada zaman Nabi, berdasarkan hadis Nabi, jika seseorang itu katalah mampu, Allah beri kemampuan untuk makan yang lezat, nikmat, berzat, memenuhilah keperluan-keperluan kesehatan zat makanan. Jadi kalau makan ya bahan kita perlu yang cukup dan kita mampu, maka sediakan makanan yang kita mampu itu. Jangan ala kadar. Mampu beli buah yang segar, fresh. Mampu kan Allah beri rezeki. Janganlah beli buah yang longgok. Nah, satu longgok RM3 katanya. Uyuh. Baru pas gunakan, kita mampu yang fresh, beli yang fresh. Kenapa? Dalam Quran pun, bila Allah cerita tentang ikan, katalah. Ikan yang Allah suruh kita makan. Kita makan. Orang kata apa? Lahman toriyah. Allahu Akbar. Lahman toriyah itu merujuk pada ikan yang segar. Kalau daging-daging yang segar, tentulah lebih mahal daripada ikan yang sudah 2 minggu. Ikan yang matanya masih yang mungkin masih berkedip-kedip lah. Memang mahal. Berbanding ikan yang sudah 1 minggu dah masuk freezer.
Jadi kalau nak makan pun Allah kata, pilih ikan yang segar. Jadi kalau kita mampu malah disuruh. Daging-daging yang segar. Buah, kalau buah apa? Rutoban janiyah. Buah yang segar, yang fresh, yang kau boleh masak di pokoknya. Bukan buah yang masak di peram. Oh, ini buah segar, ni fresh ni. Beli ya. Memang harganya lain. Kita mampu beli, makan itu. Boleh menepati ayat ini, tak melanggar ayat ini. Jangan kamu lupakan hewan kamu. Kita mampu. Kita mampu. Tidak salah. Ceritanya begini. Ada seorang sahabat jumpa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memakai pakaian yang boleh dikatakan tak layak untuk dipakai. Memakai pakaian yang boleh dikatakan tak layak dipakai. Ya mungkin sudah lusuh ke macam mana gitulah. Pakaiannya sudah lusuh, sudah tak layak dipakai. Jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya begini. Anahu atan Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam fi thawbin daunin. Ada seorang laki, sahabat Nabi. Suatu hari jumpa Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang boleh katakan tak layak dipakailah untuk ukuran masa itu tak layak. Apalagi untuk ukuran orang itu, ini baju dah lusuh sangat nih. Lainlah kalau yang pakai itu Nabi kenal yang pakai ini. Kalau pakai ini kata orang yang betul bisa minta maaf apa ke dana, ya mungkin Nabi taklah rasa pelik sangat. Mungkin Nabi malah bantu. Ini orang yang dikenal mampu, tapi memakai pakaian yang sudah lusuh. Melihat itu, Nabi tanya, ala kamalun? Kawan, apa ada harta ke? Apa ada harta tak? Sahabat itu jawab, na'am, min kullil man. Ya betul ya Rasul. Ya, saya ada harta. Saya ada harta, saya ada ini, saya ada unta. Ditunjukkanlah pemberiannya, saya ada kebun, saya ada. Kalau min ayil mal, harta yang banyak itu awak dapat dari siapa? Harta dari mana itu? Turun dari langit ke? Tiba-tiba ada unta keluar daripada bumi ke? Orang ini jawab dengan jujur, qad atani Allahu minal ibil wal ghanam wal khayli raqib. Benar ya Allah, ya Rasulullah. Hartaku banyak itu pemberian Allah. Allah telah menganugerahkan aku sejumlah ekor unta. Kami punyalah beberapa ekor kambing. Kami ada kuda. Kaya ini orang rupanya. Kaya. Dan dia mengaku, semua itu anugerah Allah. Apa jawab Nabi? Nasihat Nabi. Qal fa'idha atakallahu malan fal yura alaika atharu ni'matallahi wa karamati. Beginilah kawan. Apabila Allah telah memberi kamu nikmat yang banyak, hasil jerih payah kamu, kamu rajin mencari, Allah bagi. Kamu rajin berusaha, Allah bagi. Sekarang Allah bagi macam-macam nikmat pada kamu. Betul. Kamu tidak lagi perlu bantuan orang. Bahkan kamu sudah wajib bantu orang. Ini Nabi puji ni. Bila kamu sudah seperti ini, fal yur. Hendaklah kamu perlihatkanlah. Tolong perlihatkan kedermawanan Allah, nikmat Allah kepadamu, kamu perlihatkan. Orang tu tahu, oh iya ya. Allah bagi aku macam-macam unta, kambing, kuda, pakaian, makanan. Bila Nabi kata, bila Allah bagi kamu nikmat, tunjukkan kedermawanan Allah.
Orang ini sangat faham, bijak, lalu dia cepat-cepat balik. Tukar baju. Karena baju yang dipakai itu pakai baju yang dah tak layak. Dia punya baju banyak yang cantik-cantik. Tapi dia berpenampilan pakai baju yang lusuh. Walaupun menutup aurat, Nabi kata, bahasa kasarnya lah, tak patutlah. Allah bagi kamu baju yang cantik-cantik, kenapa kamu simpan? Kenapa pakai baju yang lusuh, yang dah buruk, tak layak pakai? Apapun alasannya, Nabi tak boleh terima. Mungkin alasan orang itu, ya Rasul, tak apalah, ini pun boleh aku pakai untuk aurat. Yang penting untuk aurat. Nabi tak boleh terima. Atau, ya Rasulullah, ini alasanku jimat cermat. Tak nak buazir. Nabi tak terima. Atau, ya Rasul, kami ini orang yang zuhud. Nabi tak terima. Apapun alasannya, Nabi tak terima. Sebenarnya Nabi suruh balik. Tukar pakaian. Maknanya memang Allah izinkan menikmati nikmatnya asal kita. Yang tak boleh itu seseorang hanya mampu pakai baju yang setakat itulah. Karena rezeki Allah berikan setakat itu aja. Mampu beli baju pasar malam, ya sudahlah. Janganlah memaksa diri hingga melakukan kerja yang haram. Karena dia ingin memiliki baju mahal yang branded daripada luar negeri. Janganlah. Tak boleh. Bak kata orang kampung, kalau Allah baru beri kita kemampuan beli basikal, belilah basikal, jangan motosikal. Nanti bila kita rajin berusaha, Allah beri kita kemampuan beli motosikal, berilah motosikal, jangan beli kereta. Gitu. Suatu saat bila kita sudah mampu beli kereta, kancil, ya sudahlah belilah kancil. Tak payahlah beli Proton perdana. Itu maksudnya. Ini katalah orang tu punya macam kendaraan darat ada, kendaraan laut ada, kendaraan udara ada. Tak tahu macam mana ke mana-mana naik basikal. Kali kalau ikut ayat ni Nabi kata, mana kereta kamu? Itu maksudnya boleh. Mampu makan yang lezat, nikmat, dan berzat. Kenapa makanan beli makan yang seperti itu? Inilah maksudnya. Tengok bagaimana indahnya Islam. Yang tak boleh itu pembaziran. Berlebih-lebihan. Itu yang tak boleh. Israf, berlebih-lebihan. Melampaui batas. Tabzir, pembaziran. Itu juga diharamkan oleh Allah. Jadi jelas ya ayatnya. Wahai manusia, manfaatkan, gunakan rezeki yang Allah berikan pada kamu. Kekuasaan yang aku berikan pada kamu. Ilmu yang aku berikan pada kamu. Rezeki melimpah-limpah. Hasil jerih payah kamu. Lombong yang macam-macam. Keuntungan yang banyak. Gunakan semua itu untuk kamu mencari, membeli akhirat. Jangan kamu simpan di sini saja, di akhirat nanti kamu miskin papa kedana. Jangan kamu nikmati di sini saja, di sana kamu tak ada peluang untuk menikmati. Walau bagaimanapun, kata Allah, jangan kamu melupakan habuan kamu di dunia ini. Aku izin kamu menikmatinya untuk makanan, minuman, sekolah, pendidikan, perubatan, tempat tinggal. Sila. Tak salah kamu punya rumah yang cantik, tidur dia selesa, tidak salah. Itu maksudnya. Itu satu di antara maksudnya ya. Kemudian, bila kamu sudah berjaya, ada kuasa, ada harta, ada pengaruh, ada macam-macam produk, boleh menjadi penjual, bukan lagi pembeli, boleh jadi pengekspor, bukan lagi pengimport. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Janganlah kekayaan kamu membuat kamu angkuh dan sombong sehingga menindas orang yang susah. Janganlah kuasa yang kuberikan pada kamu, kamu salah gunakan sehingga menyusahkan orang yang kamu kuasai. Jangan. Bahasa mudah, seakan Allah berfirman,
Aku dah buat baik pada kamu. Usaha kamu aku jayakan. Doa kamu aku kabulkan. Hajat kamu aku sampaikan. Permintaan kamu semua aku dah penuhi. Aku dah baik dah sama. Karena aku sudah baik pada kamu, dan kamu juga berbuat baik kepada hamba-Ku yang lain. Allahu Akbar. Sehingga kalau orang Islam ini mampu berdikari, jemaah sekalian, mampu memenuhi keperluan hidupnya hingga bahagia, dia juga punya peluang untuk membahagiakan orang lain. Itulah imarah menurut acuan Quran. Allah bukan sekadar menyuruh kita makmur, berjaya, membahagiakan diri sendiri, tapi Allah suruh kita membahagiakan orang yang belum berbahagia. Tapi masalah bagaimana kita hendak membahagiakan orang lain yang belum bahagia bila kita sendiri pun belum bahagia. Bagaimana kita hendak memenuhi keperluan orang lain yang tak cukup, kita sendiri pun belum cukup. Masya Allah. Bagaimana kita hendak membantu makanan, tempat tinggal, kesehatan orang lain. Jika sendiri pun nak memenuhi keperluan pun tak mampu. Di sinilah matlamat imarah memanfaatkan, ya, mengusahakan, sungguh-sungguh nikmat Allah berikan di muka bumi, tujuannya untuk itu. Sehingga kita akhirnya nanti berjaya melaksanakan perintah Nabi, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini luar biasa tuh hadis itu. Hadis ini saya yakin sudah dipahami oleh semua kita. Tangan di atas, tangan memberi beda minta. Apapun alasannya. Sebab itu, sebagai orang Islam, sepatutnya mesti berusaha bersungguh-sungguh agar jangan sampai menjadi orang yang suka meminta-minta. Berusahalah untuk menjadi orang yang suka memberi. Siapapun kita. Apapun kerja kita. Apapun profesi kita. Berusaha bersungguh untuk mampu memberi. Jangan sedikit minta itu. Saya minta maaf ya masalah tidak menyalahkan dan tidak suudon. Tapi kalau melihat keadaan kita hari ini, memang boleh katakan masih ya memprihatinkan lah. Walaupun mungkin ya secara umum tidak salah. Katalah saya, cita-cita saya tinggi. Kita katakanlah, oh saya nak buat apa? Saya nak buat apa namanya sekolah. Maaf, mengajar pada anak-anak yang tak mampu umpamanya. Baguslah. Baguslah. Ibarat ilmu. Tapi minta maaf, saya hanya modal itu saja. Sedangkan itu saya perlu bangunan, perlu peralatan sekolah, kemudahan, perlu belajar pengurusan. Semuanya saya tak mampu. Hanya saya, ya tak apalah. Saya cari sana, cari sini. Kan biasanya itu yang dilakukan. Minta derma sana, derma sini, derma sana, derma sini. Kan saya tidak mampu. Sehingga nak buat pamai baik pun saya terpaksa. Buat terpaksa, ya bantuin orang. Saya kadang berpikir begini. Ini pikiran saya. Ya boleh jadi tak betul, sama boleh setuju, boleh tidak. Kalaulah saya hanya modal begitu. Tapi semuanya dibiayai oleh orang. Bangunan sumbangan orang, meja kursi bil orang, bil api, bil air ditanggung orang, makan minum ditanggung orang, pelojan apa semua orang. Saya hanya mudah itu. Saya pribadi, saya yakin orang yang berbantuan itu pahalanya lebih besar daripada saya. Dan pahalanya lebih berkekalan. Lebih berkekalan. Bukan maknanya saya yang punya idea tak dapat pahala. Insya Allah dapat. Tapi kalau tren seperti inilah dibiarkan. Ya, minta maaf lagi. Minta maaf sekali ya. Lepas saya cakap. Tiba-tiba saya tadi yang memang kebetulan tak punya rumah.
Tak urus rumah. Tapi macam mana caranya supaya boleh punya rumah? Nak beli rumah, belum mampu. Ya, karena belum punya uang. Malas pula. Cara yang mudah kalau itu aja lah. Saya buat sekolah, minta derma, orang pun percaya, buat sekolah cantik-cantik. Saya tak fikir lagi biaya karena orang dah. Nah, sebagiannya pula saya gunakan untuk buat rumah. Ketuanya saya. Jadi saya duduk di rumah yang dibuatkan orang itu. Dan itu duit orang, duit wakaf tuh. Untuk saya duduk dengan keluarga saya. Macam mana nih? Mungkin orang pikir, aku derma bukan untuk dia. Aku derma untuk sekolah kan. Mungkin orang tak menganggap itu benda yang biasa. Itu benda yang ya tak apa, yang ya biasa lah orang buat. Tapi kalau kita faham betul lah tentang infak dan agama, itu benda-benda yang tidak, itu termasuk yang tidak terpuji, kurang terpuji, yang tak sepatutnya saya melakukan seperti itu. Orang tidak memberi saya, lainlah kalau memang orang tidak minta pada orang, boleh tak bantu saya nak buat rumah lah, itu lain cerita. Saya rayu mereka ni agar mereka terima itu untuk buat sekolah agama, mahat tafiz boy. Tapi sebenarnya saya gunakan untuk buat rumah. Untuk saya tinggal, saya dan keluarga saya, ada dapurnya, ada ruang tamunya, ada biliknya. Masya Allah. Ini macam mana punya cerita ni? Inilah akibatnya bila orang Islam belum memahami benar perintah Allah tentang imaratul ardi. Nak buat apa saja, walaupun program itu mungkin hanya nampaknya biasa, baik, tapi kita terpaksalah minta bantuan. Minta bantuan tidak salah, tapi adakah budaya sedang minta-minta ini? Kita teruskan, itu maksud saya. Maksud saya begitu. Bukannya kita berusaha, wajib berusaha agar setiap program yang kita nak canangkan, ya paling tidak sebagian besarnya kita sendiri yang membayarnya. Kalau ada kekurangan, mungkin ada orang tolong. Bukan daripada zero kemudian, kalau budaya seperti inilah, ya akhirnya banyak rezeki-rezeki yang Allah berikan pada saudara-saudara kita yang mampu, yang sebenarnya disalurkan kepada tempat yang lain, tapi kepada benda itu. Mungkin ada suruh yang perlu bantuan mestinya berdiri, tapi belum berdiri karena untuk benda ini. Jadi kadang-kadang, ini pernah berlaku ya Mas Kian, tapi kawan beritahu saya, ada program. Program itu ya ini kutip derma. Nak menyiapkan bangunan masjid yang belum siap. Bagus tuh. Masjid belum siap. Dan ramai orang tu akhirnya beli sokongan lah akan derma. Mereka memberi derma untuk pembinaan masjid yang belum siap. Alhamdulillah. Tapi program itu, kota derma itu dibuat satu majlis yang besar-besar, yang jemputan itu, ya ada makan-makan, ada hadiah, ada macam-macam lah. Subhanallah. Setelah habis program itu, kira punya kira, audit punya audit, duit atau kos yang diguna untuk majlis makan-makan, urusan, sewa itu, sewa ini, sewa itu, lebih 50% daripada duit yang nak untuk sumbangan menambah kos medan masjid. Lebih 52 kalau tidak salah waktu kata kau. Jadi akhirnya bincang, macam mana nih? Orang tu derma untuk menambah biaya penjagaan masjid. Dan mereka sudah bagi. Tapi duit itu sebagian besar kita guna hanya untuk makan-makan. Tapi orang kadang happy juga. Woi, berjaya juga majlis kita hari itu. Meriah juga. Meriah juga. Inilah yang sebenarnya kalau kita halusi cara berfikir kita tentang derma,
Betulkah cara kita lakukan? Sebab itu Nabi 14 abad yang lalu sudah beri kita garis panduan ringkas, padat, tegas. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada yang meminta atau menerima. Maksudnya, Nabi secara tak langsung menggalakkan umatnya ini rajin bekerja, rajin berusaha, rajin berokat agar suatu saat menjadi orang yang mampu memberi. Bukan hanya yang sikit-sikit minta. Walaupun mungkin meminta itu dalam satu keadaan tidak salah. Tapi budaya seperti itu sebenarnya kurang menepati kehendak Nabi. Memang pada Quran pun ada disebut kayak orang meminta tu ada as-sa'il namanya. Tapi mereka minta karena keperluan hidup ya, bukan karena kemauan. Orang dahulu nak makan tak ada. Sebab kekurangan lah. Apa yang diperlukan tak ada. Maka Al-Quran dibenarkan untuk minta bantuan. Kerana tidak punya kemampuan untuk memenuhi keperluannya. Itu boleh. Tapi kalau meminta untuk kesenangan, tak boleh. Bukan untuk keperluan itu. Jadi kalau tak ada, kita mati. Contohnya makanan. Kalau tak makan, mati. Kan? Contohnya perubatan, rawatan. Kalau tak ada berubat, mati umpamanya. Itu boleh minta. Tapi kalau untuk kemauan, kesenangan, cik boleh tak cik? Saya mintalah cik, bantulah cik. Saya susah, saya ke sana kemari naik bas. Padahal kadang-kadang ya lambat. Kita tak tahulah katanya. Sesak. Kalau saya ada motosikal senang sikit, boleh tak? Cik bagi saya duit untuk beli motosikal. Itu sebenarnya sangat tidak digalakkan dalam agama Islam. Adakah minta untuk beli motosikal? Tak dibenarkan ya. Jadi ini kena sebab Quran kata ya, bila kamu dah senang lenang, buat baik pada orang. Siapa yang mana Allah telah buat baik. Allah telah kabulkan permintaan kamu. Sekarang kamu kabulkanlah permintaan hambaku yang susah. Allah kata, aku sudah tolong kamu, masih kamu susah, sekarang kamu dah senang, tolonglah orang lain. Jangan dengan kuasa yang aku berikan pada kamu, ilmu yang aku berikan pada kamu, kemahiran yang aku berikan pada kamu, rezeki yang melimpah-limpah, roda ekonomi beraitan kamu, lalu dengan itu malah kamu menyusahkan orang lain. Sepatutnya dengan kedua kamu yang serba mewah, serba sempurna, orang yang ada sekitar kamu tumpang senang. Ikut tumpang sekaki istilahnya. Walaupun mereka susah, tidak khawatir karena berjiran dengan engkau. Mereka sakit, tidak khawatir, tak mampu berobat karena berkawan dengan engkau. Karena engkau orang yang peduli dengan mereka. Mereka tak mampu menghantar anaknya sambung pelajaran, mereka tak khawatir karena engkau orang mengambil berat peduli pada orang. Oh, luar biasa. Itulah imarah. Dan itulah pahala. Amal ibadah yang sangat besar sekali pahalanya. Kenapa? Bila orang itu meninggal, pahalanya berterusan. Bayangkan, berapa seorang yang mendapat manfaat daripada usahanya. Sholat, kita mati, pahalanya berhenti. Zakat, pahalanya sekali. Pergi haji, pahalanya sekali. Baca Quran, ada. Tapi ini, ibadah yang Masya Allah pahalanya. Amaran Allah berikutnya, wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu buat rusak di muka bumi. Nah, itu jelaslah. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang berjaya, mentang-mentang kuasa, mentang-mentang ada kepandaian, mentang-mentang punya ada pengaruh, mentang-mentang ramai pengikut, lalu buat sewenang-wenang. Melanggar peraturan, agama dilanggar, peraturan manusia apatah lagi. Sudah tidak takut lagi kepada manusia. Jangan kepada manusia, Allah pun dia sudah tak takut. Ini dah wa'iyadzubillah lah. Orang itu rugi serugi-ruginya.
Dunia rugi karena dia tidak kekal menikmati kesenangan hidup. Di akhirat dia kehilangan nikmat akhirat. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sunya Allah tidak suka pada orang yang buat rusak. Yang buat rusak. Jadi ayat ini dengan tegas sekali menyatakan yang sekalian, jika kita telah mendapatkan rezeki daripada Allah selepas kita usaha mencarinya, Allah ingatkan kita, rezeki yang aku berikan pada kamu di sini ini, ia akan binasa. Sama ada ia meninggalkan kamu, atau kamu meninggalkan dia lebih dulu. Kan pada orang mati meninggalkan nikmat yang Allah berikan. Jadi dia yang meninggalkan. Atau kadang nikmat itu hilang sebelum dia mati. Karena lingkup ke, terbakar ke, hilang ke. Lakin, inna qultahu lil akhirah, la'abqaita alaihi na'iman da'iman la yazul. Itu Allah nasihatkan. Tapi jika kamu pindahkan nikmat dunia ke akhirat, yakni kamu belajarkan untuk cari kesenangan, untuk kerjaan orang lain, untuk bantu orang lain, untuk infak lain. Lillahi ta'ala semuanya. Dalam bahasa kita, sedekah jariah. Bermakna kamu telah menjadikan nikmat dunia itu kekal hingga akhirat. Jadi kita boleh mengekalkan nikmat dunia ini jamaah sekalian. Kita boleh bawa ke akhirat. Siapa kata dunia mati tak dibawa? Macam mana? Orang kaya harta mati tak dibawa. Iyalah kalau harta yang berupa fizikal itu tak boleh bawa lah. Tapi kalau seorang Muslim disuruh membawa hartanya ke akhirat, bagaimana caranya? Antar dahulu ke akhirat sebelum ia pergi akhirat. Masih hidup kita antar ke akhirat. Antar itu macam maksudnya kita serahkan balik pada Allah. Allah suruh infak, kita infak. Allah suruh tolong orang, tolong. Allah suruh bagi, kita bagi. Kita serahkan balik pada Allah. Biar Allah yang menyimpannya. Karena Allah ini kekal, maka harta kita jadi kekal. Dan kita akan dapat gantinya di akhirat. Itu maksud, bawalah harta kamu ke akhirat. Tapi kalau kita ya mana ada harta bawa mati. Memang lah, orang mati mana ada bawa harta. Cincin besi pun ditanggalkan. Itu sebabnya ada satu hadis jemaah sekalian. Hadis Masya Allah. Daripada Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ceritanya begini. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari dia menyembelih seekor kambing. Menyembelih kambing. Dan kambing itu tujuan jumlah itu jadi untuk diberikan, membantu orang-orang susah, sahabat-sahabat yang susah. Ya mungkin jarang-jarang makan daging lah. Kecuali ada orang bagi. Janganlah bagi fulan itu, bagi. Dan itu jadi budaya sahabat Zambia. Budaya berbagi rezeki dan orang lain. Tambah sembelih unta ke, sembelih kambing ke. Bukan untuk mereka berpesta makanan, bukan. Memang mereka boleh makan, tapi sebagai besar diberikan pada orang lain. Jamu orang lah maksudnya begitulah. Untuk jamu orang, khasnya orang-orang yang memang mungkin jarang sekali berkesempatan makan daging. Setelah habis selesai majlis itu, makan habis, Nabi tanya. Datang itu dan Nabi tanya, Ma baqiya minha? Apa yang masih tinggal ni? Kambing yang kamu sembelih tadi, dagingnya apa lagi yang tinggal ya? Yang masih baki apa? Pehanya ke, kepalanya ke, taruhnya kakinya ke, apa ke? Nabi tanya. Lalu Aisyah bertanya, Ma baqiya minha ila katifa ya Rasul? Tak ada yang tinggal ya Rasul, habis semua. Kita berikan dan dinikmati oleh orang-orang miskin. Kecuali saja kalau katif. Katif itu kalau untuk kita bau. Kalau untuk kambing apa ya? Ya mungkin hanya pangkal kaki depan lah. Bukan peha. Kalau peha kan ada isinya.
Paha kambing ada dagingnya. Ini kaki depan, pangkal dia. Ya dagingnya sikit aja dah. Tulang hanya ada. Oh, yang bagi hingga ini aja ya Rasul inilah kaki depan pangkalnya ini aja hanya. Ya tulang dan daging sedikit melekat. Itu aja yang tersisa ya Rasul. Apa jawab Nabi? Bakia kulluha ghairu katibah. Oh, bukan begitu Aisyah. Yang masih, yang kekal bukan kaki pangkal kaki depan tuh. Semua itu kekal kecuali yang tuh, yang bagi. Makna yang tak sempat disedekahkan itu yang akan rusak. Mungkin kamu buang dan ini akan jadi ya rusaklah, dibuang jadi tanah, rusak. Tapi yang kamu sedekahkan itu yang kekal. Masya Allah. Rupanya yang tinggal, yang tak dimakan karena tak boleh dimakan, itu yang tinggal. Itu tinggal kamu tanam, nanti dia tanam. Yang kamu sedekah itulah yang kekal. Karena di akhirat nanti kamu jumpai. Masya Allah. Sekarang bayangkan, orang yang mampu memberi banyak, itu hanya orang yang memiliki banyak. Orang yang punya banyak pasti mampu memberi banyak. Orang yang punya banyak, yakni orang yang mencari sebanyak-banyaknya. Kalau orang malas mencari, ya macam mana nak punya sesuatu? Kalau tak punya apa-apa, macam mana memberi? Ini rangkaian cara pemahamannya terhadap hadis dan ayat ini. Ringkas kata, paling tidak 2 ayat ini yang satu sementara, yang kita paling hari ini, adalah memberikan kita motivasi sekali pemahaman yang tepat bagaimana cara kita memandang dunia dari sini seperti apa. Adakah perlu kita menjarakkan diri dengan nikmat yang ada di dunia ini? Atau kita ambil sebanyak-banyak, kita kuasai sebanyak untuk manfaat kita di dunia dan di akhirat? Apa kita memandang dunia ini sebagai musuh yang akan mencampakkan kita masuk neraka? Atau kita melihat dunia dari sini sebagai kendaraan untuk memudahkan kita masuk surga? Benar, dalam Al-Quran ada amaran. Dunia dari bila salah gunakannya akan memudahkan orang masuk neraka. Iya, betul. Tapi kalau dunia ini dimanfaatkan sebaik-baik sebagai firman Allah, memudahkan ia masuk surga. Kalau itu dunia itu hakikatnya terpulang pada kita. Nak mencarinya macam mana, nak menggunakannya seperti mana. Jangan disalahkan nikmat Allah. Dunia memberikan kita kebahagiaan atau kesan di dunia dan akhirat bergantung pada sikap kita memperlakukannya. Islam menyuruh orang mukmin kuasai mereka. Karena itu kewajiban kamu. Setelah kamu menguasai mereka, berada di tangan kamu, ahsin kama ahsanul ilaik. Berbuat baiklah. Jadikan ia sebagai saran untuk kamu berbuat baik sebanyak-banyaknya pada manusia. Mengasihi seluruh manusia. Bahkan binatang pun dapat kasih sayangmu dengan nikmat yang aku berikan pada kamu. Kan Nabi bersabda, orang yang tanam tanaman, lalu tanam dimakan di burung, sedekah baginya. Masya Allah. Sampai begitu sekali. Syaratnya kamu punya. Kamu menjual, bukan membeli. Kamu mengeluarkan, bukan mengguna. Itu imarah. Jadi, kita adalah punya cara berpikir Al-Qur'ani agar kita mampu bertindak secara Qur'anik. Hanya jika kita hari ini belum mampu, secara umum belum mampu sepenuhnya, kalau kita berikan pemahaman-pemahaman yang Qur'anik terhadap generasi akan datang, boleh jadi generasi kita selepas kita 20, 30, 40 tahun lagi. Mereka bukan sekadar faham apa kata Quran, tapi dia punya kemampuan untuk melaksanakannya. Sehingga satu hari, dan memang janji Allah, jadi Nabi.
umat Islam suatu hari akan menjadi pemimpin dunia. Tapi janji Allah itu tidak datang, tidak turun dari langit begitu saja. Kena diusahakan oleh manusia yang ada di muka bumi. Dan itu ibadah yang sangat besar artinya. Jadi jangan kesungguhan kita mengejar akhirat, lalu kita serahkan nikmat dunia di sini kepada orang lain. Tidak. Carilah akhirat dengan menguasai dunia dan isinya. Dunia dapat hasanah, akhirat pun dapat fil akhirati hasanah. Ya mas sekalian, itu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan general. Dalam ucapan Basmillah, Ar-Rahman menunjukkan sifat Allah yang pemurah kepada setiap ciptaannya dan Ar-Rahim sifat penyayang Allah kepada orang yang beriman kepadanya sahaja. Ini sifat-sifat Allah pada kehidupan kita di dunia. Di akhirat nanti hanya Ar-Rahim Allah yang melayakkan kita masuk syurga. Tapi sifat Ar-Rahman Allah yang pemurah terputus dari orang kafir dan mereka masuk neraka. Soalannya, bolehkah kita berpendapat sedemikian? Ustaz? Okey. Pertama sekali, memang ada pendapat yang menyatakan bahawa Ar-Rahman itu sifat Allah bagi semua makhluknya. Ar-Rahim sifat Allah bagi hambanya yang tertentu saja. Kedua, yang kata ada Ar-Rahman, itu sifat rahmat Allah bagi hambanya di dunia, sementara Rahim sifat rahmat Allah bagi hambanya yang di akhirat saja. Yang ketiga, pendapat mengatakan Ar-Rahman itu sifat Allah yang setiap hambanya akan mendapatkan limpahan rahmatnya, minta atau tidak, beriman atau tidak, kafir atau mukmin. Itu rahmat yang datang pada Ar-Rahman. Contoh, Allah Ar-Rahman, setiap makhluknya semua dapat limpahan rahmat. Mau percaya ke, mau tidak ke, minta ke, tidak, kafir ke, mukmin. Fir'aun pun dapat rahmat Allah melalui Rahmannya. Karena itu sifat. Sebab itu Fir'aun masih boleh bernafas, boleh mengantuk, boleh tidur. Laku. Hayawan pun ada. Binatang pun dapat. Minta tak minta, tahu tak tahu, percaya tidak dapat. Sementara Rahim itu merupakan sifat fi'liyah Allah. Yang tadi sifat dzatiyah. Rahman sifat dzat Allah. Yang Rahim itu sifat fi'liyah, maknanya kerja Allah. Rahmat Allah baru Allah akan berikan pada hambanya yang berusaha, yang memintanya. Orang bodoh lalu belajar, ingin pandai, kemudian dia pandai. Maka orang yang pandai itu dapat rahmat dari Rahim Allah. Karena dia rahmat yang diminta, yang diusahakan. Orang sakit, ingin sembuh, berusaha berubat, lalu Allah beri kesembuhan, itu rahmat daripada Rahim. Jadi Rahim mana rahmat yang Allah berikan pada hambanya bila hamba itu meminta atau mencarinya. Sementara Rahman itu rahmat Allah, yang keluar dari rahmat Allah yang berikan pada semuanya tanpa meminta. Adapun yang kata bahwa Rahman itu di dunia, Rahim hanya di akhirat saja. Misalnya di akhirat nanti orang tak dapat rahmat Allah. Sebenarnya begini. Rahmat Allah di akhirat bagi orang mukmin jelas sekali dijadikan masuk surga. Jelas itu apa rahmat Allah. Tapi adakah orang kafir di akhirat pun dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak, pemahaman kita, orang kafir pun rupanya juga dapat rahmat di akhirat. Apa rahmat Allah pada orang kafir di akhirat?
orang kafir tidak akan diazab oleh Allah melebihi daripada kejahatannya. Maknanya azabnya ngam-ngam. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah pada orang kafir di akhirat, orang kafir tidak diazab melebihi dari yang sepatutnya. Betul. Yang kedua, orang kafir yang diadili oleh Allah, dihisab oleh Allah, lalu diputuskan oleh Allah menjadi ahli neraka, orang kafir merasakan bahwa Allah adil kepadanya. Jadi mereka masuk neraka dapat merasai keadilan Allah. Tidak menuduh Allah zalim walaupun mereka diumban dalam neraka. Bahasa awamnya, orang kafir dimasukkan dalam neraka pun puas hati. Takkan kan, yalah memang ya Allah, memang tempatku yang paling layak neraka. Itu satu rahmat yang rahmat. Sebab kalau Allah tak rahmati, yang ada hanya murka ya mas sekalian. Orang kafir siksanya pasti Allah akan gandakan berganda-ganda. Sedangkan balasan siksa Allah dah tetapkan hanya sama, setimpa, seimbang dengan kejahatan yang dilakukan. Semerahmat Allah bagi orang yang baik diberi balasan berganda-ganda berbanding amal baik yang dilakukan. Begitu. Jadi Ustaz, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini Faridah ya. Saya ada satu soalan mengenai apa yang disebut oleh Ustaz pada minggu lepas. Sebab semasa itu Ustaz tamatkan kelas pada 11.30. Jadi tak sempat nak bertanya lah. Jadi oleh itu saya nak bawakan soalan tu kepada hari ini. Boleh tak Ustaz? Silakan. Okey, Ustaz sebut pada Sabtu lepas, semasa Nabi, daripada Ustaz telah memberitahu bahawa Nabi dikelilingi oleh pakar-pakar dalam beberapa bidang. Kesemuanya sahabatnya dan kesemuanya orang Islam. Tetapi soalan saya, mengapa dewasa ini orang Islam tidak begitu maju dalam kebanyakan bidang dan tidak begitu pakar dalam beberapa bidang? What happened? We had a head start. Kita diberi peluang lebih awal daripada bangsa-bangsa lain. Tapi what happened to it? You know, apa yang berlaku dalam 1400 tahun semenjak itu? Itu soalan saya. Adakah kita yang mundur ataupun something must have gone wrong. Sebab sekarang tadi Ustaz sebut bahawa pada suatu ketika kita ada orang barat yang dikelilingi orang barat dan orang timur semua kuasa besar, tetapi Islam mampu menguasainya. What happened? Okey. Okey. Memang itu tidak mudah dijawab sehingga banyak penganalisa Islam pun yang agak kesulitan untuk mencari punca sebenar. Tapi dahulu semasa saya menuntut ada satu subjek dalam saya masa itu tahun kedua kalau tidak salah. Ada satu subjek diwajibkan, yakni Islam ditinjau atau dikaji daripada pelbagai aspeknya, kalau saya tidak salah, lebih kurang begitulah. Jadi Islam dikaji atau kajian Islam dari pelbagai aspeknya, aspek teologi, aspek syariah, aspek budaya, aspek politik, aspek ilmu pengetahuan. Dalam kajian itu saya masih ingat, menurut pengarang buku ini, satu di antaranya, tapi beliau tidak berani mengatakan satu-satunya ya, tapi satu di antaranya, ketika umat Islam waktu itu sedang mengalami krisis politik yang luar biasa. Kita maklum ya, Umar mati dibunuh, Utsman mati dibunuh, Ali mati dibunuh. Lepas Ali berpeperangan antara orang Islam dengan
kerajaan Muawiyah, cucu Nabi mati dibunuh, umat Islam pecah, macam itulah. Ya, pokok kata, jadi kita umat Islam pecah karena kepentingan politik. Ya. Ada setengah ulama, bahkan ramai juga, yang mungkin merasa bosan melihat keadaan dunia Islam yang hanya berperang gaduh berusaha sendiri. Lalu ramai di antara mereka yang coba beruzlah. Beruzlah itu maknanya mengasingkan diri, membawa dirilah, tak nak melibat dalam dunia yang menurut mereka itu sangat kejam, sangat kotor, apa yang jadi umat ini. Jadi mengumpulkan dan pengikutnya lebih tumpu kepada bab ritual, lebih rajin mendirikan qiyamul lail, puasa, zikir, begitulah. Ringkas kata, gerakan-gerakan kumpulan-kumpulan yang menggerakkan dalam ibadah ritual ini waktu sudah bergambar luas. Dan ini rupanya makin ramai pengikutnya, makin ramai pengaruhnya, sehingga dalam jangka masa yang relatif panjang, ramai umat Islam yang kurang lagi mengambil berat tentang kemajuan ilmu pengetahuan. Karena mereka sibuk tentang wirid, tentang zikir, dalam bahasa kita sibuk dalam dunia tasawuf dan sufi. Itu satu di antara puncanya ya. Bermula itu akhirnya semangat orang Islam untuk belajar seperti mana generasi sebelumnya sudah mulai luntur. Semangat orang Islam untuk berjuang, menguasai dunia sudah mulai berkurang. Memandangkan karena waktu itu umat Islam, antara Islam ini berperang bergaduh, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk saling menjatuhkan Islam. Dan ini tentulah membuat orang-orang yang takut dosa pasti kecewa. Malangnya, gerakan-gerakan menyendiri yang lebih tumpu pada aktiviti-aktiviti ibadah ritual ini berpanjangan. Sehingga nak membangkitkan semula semangat orang Islam untuk menguasai ilmu seperti mana sebelumnya, itu memakan masa yang lama. Dan saya tidak tahu apa tiba-tiba yang melambatkan, yang membantutkan umat Islam punya semangat menuntut ilmu, penguasaan berbagai Islam dilihat di berbagai aspeknya. Sebab Islam itu ada aspek teologi, keimanan ada, aspek sosiologi ada, aspek ibadah ada, aspek sufisme ada, aspek ilmu pengetahuan ada. Jadi Islam itu adalah kaya dengan macam. Kita telah pelajari dahulu ya, Islam adalah agama multidimensional. Telah kita pelajari dahulu. Jadi kita tidak tahu apa yang membantutkan orang Islam daripada bergerak untuk melihat Islam ini adalah agama yang multidimensional, yang semua dimensi mesti maju. Jangan hanya dalam dimensi ritual saja yang ke depan, jangan hanya semangat pergi haji yang berlebihan sehingga menunggu 20 tahun, jangan hanya semangat Nabi tarawih saja yang penuh tiap bulan, tapi dimensi-dimensi Islam yang lain menjadi mundur. Nah ini yang kita perlu tahu kesadaran yang tidak mudah itu. Kita tidak tahu apa punca sebenarnya. Sehingga atau itu apa ya? Ya yang pasti kefahaman yang tidak, saya selalu menyebutkan ya, kefahaman Islam yang kurang komprehensif dan kurang holistik. Sebab Islam dipikir hanya agama yang membawa masalah-masalah spiritual dan ritual. Kalau pemahaman masalah hanya setakat itulah, ya namanya memang susah untuk terus bangkit. Lebih-lebih dalam Quran, ribuan ayat Quran, kalau kita kaji secara jujur lah, yang isinya menggalakkan umat Islam menguasai ilmu. Itu Allah paling banyak. Saya pernah menyatakan, menurut pengkaji mufasir, ada yang mengatakan dalam Al-Quran ini tidak lebih 10% saja ayat Quran yang cerita tentang hukum hakam. Bayangkan. Selebihnya cerita tentang ilmu, cerita tentang sejarah umat silam, pengajar orang seluruh kemajuan tamadun dahulu. Nanti kita akan sampai insya Allah contoh yang real yang boleh dicontohkan oleh umat dahulu, yang sepatutnya umat Islam hari ini seperti itu. Saya rasa Ustaz, kalau semua Ustaz macam Ustaz Kariman, I think we will be. Jangan. Sebab saya pernah belajar daripada Ustaz-Ustazah yang lain, tapi tak ada siapa yang boleh tahan sampai 20 tahun dengan saya di
di No Foundation sebab apa yang diajar oleh Ustaz adalah sesuai untuk kehidupan. You Karena know, satu lagi soalan Ustaz, can I just ask you regarding apa yang Ustaz sebut hari ini mengenai okay, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tetapi sekarang it seems to be a habit. Bukan saja dengan orang Islam tapi di Malaysia ni. Asa sikit dia buat charity dinner untuk memungut okay, charity dinner kadang dengan penjualan meja yang begitu mahal berpuluh-puluh ribu. Pada suatu ketika saya pun bodoh pergi belilah meja. Bodoh itu masa tu bodoh lagi beli meja. Bukan dia selalu datang permintaan daripada kawan-kawan lah. Tapi saya dapati lepas beberapa kali saya dapati sebahagian besar daripada derma tu pergi pada dinner dan mungkin apa dipanggil sebagai yang mengaturkan dinner tu apa, there's a group apa yang dipanggil tu event management. Jadi sebahagian saja pergi pada charity yang dimaksudkan. Tetapi rasa saya tahun ni saya pandai sikit lepas belajar dengan Ustaz. Saya dah tolak. Saya dah tolak beberapa charity dinner. Saya kata lebih baik saya pergi pada Gaza yang sedang, you know, they are starving. They are semua terperanjat dengan sifat saya pagi tahun ni. Tapi rasa saya kalau nak beri 30-40 ribu lebih baik saya pergi pada Gaza lah. Sebab dia ini sebab oleh kerana saya dah belajar pada Ustaz. Dulu secara tidak daripada kawan tak sampai hati belilah. Tapi belanja untuk makanan orang yang kaya. Semua ni dah cukup dengan makan. Lebih baik duit tu pergi pada Gaza. Tahun ni saya semua terperanjat bila saya tolak permohonan mereka. Sebut tak semestinya semua duit tu pergi pada Gaza. Saya kata saya pergi pada orang kawan saya yang saya kenal. Daripada apa nama yang digelar sebagai Viva Palestine. Sebab saya kenal pengurusi dia, saya kenal dia punya accountant semua, dan saya tahu dia tidak akan menyelewengkan duit tu. Itu pada saya lah. Daripada saya pergi makan yang di Shangri-La Hotel, yang pada saya itu selepas belajar daripada Ustaz. So I think sekarang saya tak setuju dengan apa yang digelar begitu banyak charity dinner. Bukan pada saya charity, sebahagian saja pergi pada apa yang dimaksudkan. I think itu selaras dengan apa yang Ustaz ajar kita pada hari ini. Itu seperti mana saya contohkan tadi, ada masjid. Tapi kalau saya cerita, dia buat cari dana untuk siapkan bangunan masjid. Tapi maksudnya buat masjid besar-besaran yang rupanya kos untuk biayai yang event management tu lebih banyak dari untuk masjid. Akhirnya masjid tak siap. Bukan itu satu kesalahan dalam hati saya. Itu kesalahan besar. Kita dapat dana cukup untuk siapkan bangunan masjid, tapi tak cukup kerana sebagian besar kita gunakan hanya untuk jadi kurang baiklah. Itu selari dengan apa yang diajar oleh Dr. Mazhar, Mufti Perlis. Yang telah menegur beberapa pihak kerana memungut duit untuk satu perkara tetapi menggunakan sebahagian untuk diri sendiri. Dia itu dah dikeluarkan dalam social media. Pada saya dia berani menyebutkan itu lah. Because it came out in social media. Memang kebenaran itu pahit. Jadi selagi kita menyatakan tapi ikhlas insya-Allah. Ikhlas pada saya sangat ikhlas. Tapi berani, itu perlukan orang yang berani menyentuh perkara itu. Saya diberitahu oleh Mizah daripada Perlis. Orang cuba membakar rumah dia and all that oleh kerana dia berani menegur perkara-perkara seperti itu. Okey. Kita diberi kekuatan oleh Allah.
Dan yang penting adalah untuk kita bangkit, kita mesti faham betul lah apa mesej Al-Quran. Dia Al-Quran suruh katalah buat, ya kita buat. Tak perlu banyak alasan. Islam sangat mudah. Ya itu tadi saya katakan. Dan kita anda sudah pernah pelajari Iqra dan budaya pembentukan tamadun. Kalimat pertama, wahyu pertama, bunyi Iqra. Peliknya pula, Iqra pula diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf. Kan pelik. Kalau Iqra itu kan di tengah masyarakat cendekiawan, biasa. Orang cendekiawan berpikir pandai suruh Iqra. Ini turun di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf. Tentu ada apa-apanya itu dalam kalimat Iqra. Jadi kalau itu dipahami betul oleh kita dengan hati terbuka, ya kalau kita belum mampu bangkit, mana tahu jenazah yang datang lebih hebat daripada kita dan kita berharap situ. Itu saja. Kurang lebih yang dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.